Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Part 4. Tapi bukan sama bapak, sama orang yang saya suka, cinta, dan sayangi sepenuh hati. Lah bapak, baru aja kita ketemu di semester ini, udah ngajak nikah aja. Aku meliriknya dari samping. Pak Alpin menoleh ke arahku, tersenyum meremehkan. Lah emang iya, wanita mana yang tak ingin menikah? Tapi ya tidak juga dengan dipaksakan seperti dosen di sampingku ini. Demi nazar, dia malah mau mengajak-ngajak aku nikah sementara. Loh, syarat nikah gak mesti cinta. Yang penting ada wali, kedua mempelai, akad, sah di mata Allah. Cinta katanya kan karena terbiasa. Tapi ya karena saya nikahin kamu 1 semester aja, ya saya rasa nggak bakal secepat itu jadi cinta. Tangannya sampai memukul setir saking yakinnya terhadap perkataannya sendiri. Ya tampaknya begitu. Dia sih enak laki-laki, tanpa cinta juga jadi. Tapi aku sebagai wanita tentu tidak ingin ujuk-ujuk tanpa tahu A, B, C-nya langsung nikah. Weleh, apalagi tanpa cinta. Bukannya cinta ya yang nanti jadi bumbu nikah. Tuh kan, ini yang gak masuk akal pak. Saya gak mau dinikahin cuma 1 semester. Nikah itu seumur hidup. Gak ada ya pak wanita yang pengen 2 kali atau 3 dan seterusnya menikah di dalam hidupnya. Kalau laki-laki mah beda. Dia ditawarin poligami juga pasti ngegas. Kami beda ya. Makhluk kayak kalian itu kan suka ngambil dalil buat dibolehin nikah lagi. Aku tetap pada argumentasiku, mewakili suara hati para wanita di luar sana yang ogah dipoligami. Bukan karena benci terhadap ajaran agama, hanya saja karena banyak pria di luar sana yang berdalil karena ajaran agama lantas mengikuti hawa nafsunya terhadap selangkangan wanita saja, tanpa mempertimbangkan bisa adil atau tidaknya. Saya nggak niat poligami. Istri saya cukup 1. Jangan menggeneralisir lah. Nggak semua laki-laki kayak yang kamu pikirin, ketus Pak Alpin, seperti tidak terima. Aku tertawa melihat ekspresinya. Emang faktanya yang banyak beredar gitu kok. Laki-laki mah kalau ditawarin nikah lagi pasti langsung on gas. Ya tetap aja, nanti bapak ceraikan saya. Terus nikah sama yang lain kan? Tebakku sangat yakin. Ya iyalah, setelah tunai nazarnya, pasti dia menceraikan aku, lalu menikah dengan wanita lain. Kecuali ada cinta di antara kita. Mungkin. Iya sih, dia terdengar berdecak kecil. Ya udah gak usah aja pak, saya gak mau sakit nantinya. Aku bergidik membayangkannya. Coba kamu pikirkan lagi Mel, bapakmu pengen banget kan kamu itu nikah. Dan yang sekarang ngajakin nikah cuma saya. Emang kamu mau cari yang lain? Ada yang mau gitu sama kamu? Tanyanya dengan percaya diri. Seolah aku yang begini tidak ada pria yang minat. Oh tenang aja, akan aku buktikan padanya. Oh ngeremehin ya, mentang-mentang saya masih single. Banyak tuh yang antri, sayanya aja pilih-pilih. Pasangan hidup itu bukan gantengnya doang, tapi kantong tebal juga harus. Walau yang penting sih kata ceramah ustadz, yang bagus agamanya, biar bisa ajarin saya akhlak yang baik. Lah bapak, tunjukku pada wajahnya. Emang gak sopan sih mahasiswa ke dosen seperti ini. Tapi ya kalau dosen kelewat kurang ajar begini, ya mau bagaimana lagi. Jariku auto nunjuk itu muka ganteng. Jangan ditiru ya guys. Ya saya akan usahalah. Kalau kamu bener jadi istri saya, ucapnya enteng. Ini pemaksaan sih. Bapak bisa saya tuntut pasal pemaksaan loh, ancamku. Serius,
Sekarang kan lagi booming tuh berita dosen yang memaksa mahasiswa bimbingannya untuk memberikan bibirnya sebagai imbalan bimbingan. Bukan tidak mungkin Pak Alpin adalah jenis dosen yang serupa, ya kan? Tuntut aja. Nggak ada bukti juga saya maksa kamu, ucap Pak Alpin santai. Lah ini, sekarang lagi maksa, ucapku nyolot. Saya cuma negosiasi. Kamu butuh investor kan untuk bisnis kerudung kamu, tanyanya. Lah, kok tahu dia? Aku memang sedang mencari dana tambahan untuk bisnisku itu. Oh, jadi sejauh itu Bapak nyari tahu tentang saya. Saya emang lagi butuh, tapi nggak menghalalkan segala cara juga. Demi investor saya harus nikah. Enggak kali, aku mengetuk-ngetuk dashboard mobil, menatap tajam ke depan. Kalau-kalau Pak Alpin mulai emosi lalu menabrakkan mobilnya ke pohon. Sebelum itu terjadi, aku akan loncat dari dalam sini. Tapi BTW, segitu dalamnya ternyata Pak Alpin mencari tahu latar belakangku. Niat banget ya mau jadi suami aku. Daripada kamu harus bolak-balik beli bahan keluar kota, terus nggak punya toko yang bisa kamu tinggali untuk mengembangkan bisnis, mending kamu cari investor saja untuk danain itu semua. Jelasnya dengan nada yang angkuh. Enggak, kalau harus nikah sama bapak, ya udah, saya mau turun. Omongan kita selesai sampai sini. Aku menggedor kaca mobilnya, pengen turun. Dia benar-benar membuat darahku mendidih. Jangan sampai aku kehilangan waras dan membunuhnya di sini. Ini baru sampai fakultas dakwah loh. Dia terus saja melajukan mobilnya. Turun Pak, saya bilang. Aku tetap memaksa. Nanti dikirain orang-orang saya ada hubungan apa-apa sama bapak, lanjutku. Aku tidak mau menerima resiko harus dikeroyok sama fans-fansnya, para mahasiswa aneh itu. Bisa-bisanya mereka kagum sama orang seperti ini. Gak penting kata orang mah, kita yang jalanin hidup, ucap Pak Alpin santai. Wajahnya tersenyum. Dasar ganteng. Pak Alpin, please. Aku mengetuk dashboard mobil, menatapnya dengan memohon. Pak Alpin menggeleng, membuatku berdecak sebal. Dasar pemaksa. Terlihat Pak Alvin hanya menyeringai dan terus menyetir hingga aku menatapnya semakin kesal karena ia begitu saja melewati fakultasku di kampus. Loh, aku heboh sendiri menunjuk parkiran fakultasku. Pak, mau kemana sih? Kelewatan tuh. Saya malas turun, keperluan saya ada di pasca sarjana, jelasnya dengan senyum menyebalkannya. Tinggal berhenti aja Pak, apa susahnya? Bapak sengaja bikin saya capek ya, keluhku. Iya, biar sehat jalan kaki. Saya juga mau parkir di pasca sarjana, ucapnya. Mau jalan kaki sambil TP-TP pasti. Ya Allah, untung cuma ketemu seminggu sekali, tebakku. Seorang yang percaya diri seperti dia pasti suka tebar pesona. Nanti juga tiap hari, ucapnya santai. Kalau udah jadi suami istri, lanjutnya membuat mataku melotot. Tahu gelap. Makanya perlu saya, biar menerangkan masa depan kamu, timpalnya. Aku mendesis. Ogah. Ya Allah Bapak, lirihku. Terima kasih tumbangannya, lain kali jangan jemput saya lagi, kataku. Berucap ramah namun hati dongkol. Aku menganggukkan kepala tanda hormat. Nggak janji, ucapnya meledek. Kantin di kampus memang tak pernah surut dari lautan manusia. Lapak yang dulu hanya menyediakan untuk 5 orang penjual, kini bertambah luas hingga ada tambahan 3 penjual di sana. Masing-masing lapak memiliki 2 kursi sekaligus yang memanjang. Jadi, dudukan lesehan begitu. Sedangkan makanan atau minuman yang dijual begitu bervariasi. Ada yang khusus menjual bakso dan mie ayam, ada juga serba ayam, mulai dari ayam geprek, penyet, panggang hingga asam manis. Seorang perempuan melambai ke arahku. Dia sedang duduk di bagian lapak nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk, nasi remes, dan lain-lain. Aku balas tersenyum saja. Hari pagiku sudah diawali dengan pertemuan yang tak mengenakan. Kenapa mukamu itu? Tanya dia yang kerudungnya berwarna pastel. Aku mendesah dan duduk di sampingnya. Nanti kita cerita. Aku pengen hirup udara kantin dulu, ucapku. Oh, oke. Mau aku pesankan juga? Tanyanya. Lagi gak mood. Aku pengen cerita aja. Oke, tahan dulu ya. Aku harus sambil diisi. Hehehe. Perempuan yang bernama Tiara itu meringis sambil memegangi perutnya yang rata. Biasanya buncit. Iya, nikmati dulu makananmu.
Mata Tiara terlihat begitu berbinar ketika Bibi Yani membawa nampan dan berjalan ke arahnya. Temanku ini langsung berdiri dan menyambut nampan itu. "Saya aja, Bi," katanya dengan senyuman. Memang temanku ini tidak suka merepotkan orang lain. "Jadi, gimana atuh?" tanyanya, sembari memasukkan nasi goreng ke mulutnya. Matanya menatapku penasaran. "Aku dilamar." Oh, oh. Beberapa butir nasi keluar dari mulut Tiara, membanjiri meja di hadapannya. Untung tidak masuk ke dalam segelas es tehnya. "Astagfirullah," katanya, sembari menarik tisu ke arah mulutnya. "Sama siapa? Kok tiba-tiba? Kamu kan jomblo?" tanyanya beruntun, tapi dengan suara yang naik beberapa oktav, membuat orang-orang yang berada di sekeliling menatap kami aneh. "Kecilkan suaramu, Toa," ucapku. "Hehe, sorry, beneran. Aku kok gak percaya ya? Emang cowok yang kamu dambakan itu bener-bener balas perasaanmu?" tanyanya berbisik ke telingaku, membuatku kegelian dan menggeser tempat duduk. "Bukan dia. Dia mah ya gak kenal aku, tapi ini orang lain, kamu juga kenal. Teman sekelas." "Bukan," aku menggeleng. "Kamu pasti kaget lagi. Siap-siap, tutup mulut biar gak muncrat itu nasi goreng." Siapa?" tanya Tiara penasaran. "Pak dosen." Beberapa butir nasi menyembur keluar lagi, mengenai wajahku. Dasar Tiara, dianya malah cengengesan dengan mukanya yang watadas. "Maaf Mel, sengaja aku." "Hahaha," Tiara tertawa sambil mengelapkan tisu ke wajahku. Aku menepisnya dan mengelap sendiri. Sembari Tiara menghabiskan nasi gorengnya, aku menceritakan tentang bagaimana bisa seorang Pak Alpin ingin menjadikanku sebagai istrinya. Jika bukan di tempat umum, mungkin Tiara sudah berjingkak kegirangan, ikut senang mendengarnya. Tapi diriku jelas-jelas tidak baik-baik saja. Walau kata Tiara Pak Alpin sempurna, tetap saja di mataku tidak. Orangnya pemaksa, menyebalkan ketika di kelas, karena tatapannya itu yang sering menginterogasi. Belum lagi kalau memberi tugas harus pakai referensi yang terpercaya. Jika tidak, maka akan dikurangi nilainya. Pernah aku sampai keki dan bete begitu dia menanyakan istilah normal kepada para mahasiswanya, termasuk aku. Namun menurut dia tidak ada satupun definisi yang diucapkan mahasiswa yang benar. Dan dia berlagak jadi kamus besar bahasa Indonesia di kelas yang mampu mengartikan istilah itu dengan bangganya. "Jadi gimana? Mau diterima atau enggak?" tanya Tiara. "Sayang, kalau nggak diterima, kapan lagi dapat tawaran jadi istri dosen? Ditambah dia mau jadi investor untuk bisnismu yang baru rintis. Siapa yang tahu nanti jadi jalan kesuksesan di masa depan. Rezeki juga loh. Kalau aku sih terima aja," ucap Tiara. Aku hanya bisa merenung ketika itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.